Jadi di sini kita akan bahas tentang vaskularisasi dari organ-organ otak lainnya. Di sini kita bagi jadi dua, yang punya arteri sama yang punyanya vena. Tapi si otak itu tidak punya sistem limfatik, makanya dia perlu bantuan dari yang granulomatosis arachnoidea buat nanti dimasukin ke subarachnoides. Nah ini kalau misalkan buat yang arterinya itu kita bagi jadi dua, ada yang bagian anterior dan medial sama yang posterior. Kalau anterior dan medial ini dari yang ini namanya karotis interna. Kalau yang buat otak tuh yang interna, dia masuk ke dalam sini kanalis karotikus di sini, terus nanti dia bakalan ke lateral nih, ke arah sini. Makanya dia itu buat memvasularisasi yang bagian lateral karena dia ke sana. Kalau misalkan yang karotis eksterna bisa dilihat dia buat yang bagian luar, buat fasial. Terus dari karotis interna dia itu buat bagian anterior dan medial, dia nyambung jadi ada banyak cabangnya. Ini ada yang pertama lurus ke sini jadi Cerebri medial. Terus ada yang ke depan ini jadi bayon. Terus ada yang sini Cerebri omnicans posterior. Terus ada ini ophthalmica sama ada choroidea anterior. Ini dia cabang-cabang dari karotis interna. Tapi yang ngebentuk dari satu lingkaran ini namanya lingkaran sikulus yang ngebentuk ini cuman yang aca cerebri anterior sama comunicans posterior. Terus kalau misalkan dari yang bagian posterior itu dia dari arteri yang lewat di ini apa namanya foramen transversum. Naik terus nanti dia satu jadi arteri Basilaris. pons itu ada sulcusnya, sulcus basilaris pons. Terus nanti baru bercabang-cabang. Ini ada alika cuman yang sering dipakai ring, yang superior cerebral artery sama yang ini cerebri posterior. Ini bentuk satu lingkaran yang buat sirkulasi kolateral. Intinya kalau misalkan ditanya yang kadang ditunjuk juga sih di responsi vaskularisasi oleh arteri apa? Ini jangan jawab MCA bukan. MCA itu buat yang bagian lateral. Kalau misalkan dibelah dua kayak ini yang dari cerebri anterior. Karena dia kan ini ya yang bagian ini tengah otak di sini, yang bagian medial itu yang cerebri anterior. Jadi jangan kebalik. Terus ada yang sistem vena. Dia pakai sinus ini yang atas ini yang paling terkenal sinus superior. Terus ada juga ini namanya sinus ini sinus occipital. Yang tiga ini tuh intinya dia bakal berkumpul di Confluensinum. Terus nanti dia lurus ke sinus transversus, terus ke Sequence. terus dari sini nanti dia ke vena Jugularis. garis internal. Terus nanti habis itu ke vena cava superior buat nanti kembali ke jantung. Ini ada yang mau ditanyain? Kita lanjut ke bagian diencephalon. Ini diencephalon itu otak kedua, kan di dua. Terus ini ada beberapa strukturnya apa aja? Hipotalamus, subthalamus. Talamus. Terus bawahnya ada Subthalamus. Sub bawahnya subthalamus. Terus yang ini pinggir epithalamus. Terus yang bawah ini ada banyak nukleusnya itu yang hipotalamus. Ya, terus ini dari talamus dulu aja. Ini struktur yang penting buat relay station. Dia buat jaras apa aja sih ke sini kecuali jaras olfaktori. Dia itu langsung ke cortex cerebri. Kalau Broadman-nya 28, meistonoid. Terus di sini dia untuk bagian-bagiannya nih dibagi jadi 5 kelompok nukleus. Ada yang di anterior, apalagi? Ya posterior ada. Medial, lateral, sama intra. Ya, medial dan median. Yang sering itu adalah yang bagian posterior. Ini yang
depan baca aja sih. Yang sering ini nukleus pulvinar. Pulvinar itu buat integrasi dari visual, auditory, sama somatosensori. Intinya bukan olfaktori ya, jangan jawab olfaktori. Terus ada dua lagi yang geniculatum, geniculatum lateral sama yang medial. Itu dua kondulen ini. Kalau misalkan yang lateral itu tumbuh sama si tractus opticus, makanya dia buat jalur yang visual. Kalau misalkan yang medial berarti buat yang auditory. Oke. Udah thalamus ininya buat realization, terus baru di seharusnya disebarkan ke korteks yang bersangkutan. Terus ada ini epithalamus yang sering dibahas itu yang menonjol itu di tengah namanya glandula pineal. Dia buat sekresi hormon melatonin. Dia yang buat menginisiasi tidur. Terus ada juga nukleus sabinular itu buat respon terhadap stimulus bau. Terus sama ini di bawahnya ada hipotalamus. Dia ada banyak nukleusnya di sini. Ini yang dia buat mengeluarkan releasing hormon. Terus nanti dia ada hubungannya sama hipofisis berbentuk HP aksis, tergantung organ targetnya apa. Terus nukleus yang sering itu ini supraoptik sama paraventrikular depan. Intinya kalau misalkan supraoptik itu buat yang hormon ADH. Kalau paraventrikular itu yang oksitosin. Itu nanti dikeluarkan, nanti disimpan di hipofisis yang posterior. Karena dia kan nggak bisa menghasilkan hormon, dia cuma menyimpan aja. Terus nukleusnya di depan juga ada yang buat pusat makan, yang pink ini nukleus arcuatus, buat kayak lapar atau kenyang, itu sinyalnya dari hipotalamus. Subtalamus ya buat sensorik motorik, bisa dibaca aja. Terus kalau misalkan karena dia tuh mengatur motorik juga, kalau misalkan lesi jadi hemibarismus, kayak gerakannya nggak terkendali, dia tuh kayak gerakan melempar gitu lah, dia kayak mengayun-ayun terus, nggak terkendali. Oke, buat di encephalon udah, kita lanjut aja ke traktusnya. Ini ada yang ascendens sama yang descendens. Kalau ascendens yang ke otak afferent sensorik, kalau misalkan descendens yang motorik. Yaitu ada banyak neuronnya dari SBN 1 sampai 3. Kalau misalkan yang dari korteks itu yang berarti yang ini yang dari korteks sampai ke cornu anterior medulla spinalis. Kalau misalkan batas dari UMN dan LMN itu batasnya pokoknya di cornu anterior dari medulla spinalis. Sebelum dari medulla spinalis itu di atas masuknya UMN. Kalau udah dari cornu anterior medulla spinalis sampai ke otot itu namanya LMN. Di bentuk klinisnya juga beda. Kalau misalkan di UMN gambarnya dia kayak bosnya gitu. Kalau misalkan dia nggak ada, berarti bawahannya nggak ada yang ngontrol. Jadi dia lebih ke refleksnya berlebihan, terus kayak kaku gitu, kayak dia nggak bisa digerakin karena nggak ada perintahnya. Tapi kalau misalkan LMN, dia tuh bakalan lebih ke kayak atasnya tuh udah ngasih perintah gitu, tapi bawahnya dia nggak mau merespon, makanya dia lebih ke gerakannya lemes, terus lama-lama atrofi. Jadi klinisnya beda. Ya nice to know aja. Terus ini buat gerakan refleks. Namanya refleks berarti kan dia gerakan yang cepat gitu. Jadi dia dari ini langsung ke elemen, maksudnya nggak pakai lewat otak dulu. Ini dari dorsal ke interneuron, terus ke cornu anterior, langsung ke efektor. Ya kan refleks kan cepet kan, nggak perlu mikir dulu. Ini internuncial atau namanya interneuron sama aja. Terus ini buat motorik. Dari yang pertama ada tractus pyramidalis. Ini tempat dari jarasnya apa? Corticospinalis. Oke, corticospinal itu ada yang anterior sama yang lateral. Kalau misalkan yang menyilang di sini namanya? Ya, yang corticospinal yang lateral, menyilang di decussatio pyramidalis.
Terus kalau misalkan yang corticospinalis anterior, dia menyilang atau enggak? Menyilang sih. Dia menyilang di medulla spinalis yang bersangkutan. Misalkan dia mau ke daerah C3, ya udah dia nyilangnya di medulla spinalis yang C3. Intinya kan motorik selalu berlawanan kan, kontralateral. Karena dia tetap menyilang. Cuman bedanya ya dia satu di decussatio, yang satu bukan di decussatio. Terus yang extrapyramidais ini bisa dibaca aja, dihafalin fungsinya. Kalau tektospinal intinya dia merespons terhadap kayak misalkan ada visual, ada auditori, itu dia merespon terhadap itu. Terus ini ada yang vestibulo sama yang vibrospinalis. Vestibulo itu buat kayak postur gitu, kayak jadi biar agak, makanya extensor. Kalau misalkan yang vibrospinal itu dia lebih ke buat yang otot flexor. Terus sama ya ini olivosa sama reticulo buat otonom, baca aja. Oke, terus sampai sini mau ditanyain dulu nggak? Oke. Terus terakhir kita ke bagian sistem limbik. Intinya dia disebut sebagai emotional brain. Kenapa? Karena ya buat emosi, terus buat memori juga. Karena di sini ada hippocampus. Hippocampus tuh buat konsolidasi memori intinya. Buat dari yang awalnya short term dibikin jadi long term memory. Itu di hippocampus. Terus ada amigdala, itu buat emosi sama buat kayak rasa takut gitu. Kalau misalkan amigdalanya diambil gitu, dia jadi nggak punya rasa takut. Terus ada thalamus juga sama cortex prefrontal. Buat apa? Buat pikir. Prefrontal cortex juga bisa buat kayak emosi gitu, juga ada bagian di namanya cortex orbitofrontal. Ya nice to know aja, nice to know. Intinya dia buat emosi, buat memori. Ini afek, perasaan, mood gitu. Ini bagian-bagiannya bisa dibaca-baca. Nah ini sirkuit Papez. Ini ya dia jalur utama buat lintasan di sistem limbik. Jadi dari fornix terus ke corpus papillar, terus ke thalamus, terus ke cortex. Nanti muter-muter terus. Ini namanya sirkuit Papez buat emosi. Oke udah, itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak?